Diulurkan sayapmu, digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badanmu untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ser, goyang kanan, ser, putar ke kiri, putar ke kanan, hey. Ibu saudara kasih, setelah kita disegarkan dengan sabda Tuhan, malah kita dalami sabda Tuhan tersebut. Mengapa Petrus masih terus mengikuti Yesus yang ditangkap dan diadili di rumah imam besar? Karena ia ingin mengetahui peristiwa yang terjadi pada diri Yesus. Maksudnya gitu. Ya, terus Petrus secara fisik masih bersama dengan Yesus guru dan Tuhannya. ya, baik. Kalau paling sementara ya, Petrus kan merasa dituakan, rumangsa dituakne, maka kemanapun perasaan dia wajib mengikuti, ibaratnya kayak ketua lingkungan, walaupun kemanapun pertama dia harus datang begitu, jadi yang dituakan. Nambahi hati ya. Jadi, Kira-kira Petrus itu masih mempunyai keyakinan kalau Yesus itu mesti menang di dalam sidang yang di depan imam besar itu. Karena biasanya Yesus mesti menang. setuju? Saya setuju itu. Ya, Setuju itu. Yesus mesti menang, itu benar itu, Petrus itu. Nek aktif partai ngono. Ya, oke. Ya. Tetap Coba Bapak Ibu ulangi kembali apa yang dikatakan hamba perempuan imam besar kepada Petrus. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Gus. Baik. Orang ini adalah seorang dari mereka. Bagus. Nah, berikutnya kita akan melihat mengapa Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu. karena Petrus merasa ketakutan, mungkin nantinya akan diadili seperti Yesus. Jadi Petrus merasa takut, Ngeri. ngeri melihat Ngeri. pengadilannya Yesus. Juga selain itu kan mungkin Petrus masih berpikir secara duniawi, bahwa apa yang terjadi pada dirinya melakukan penyangkalan itu, dia belum bisa memahami maksudnya mengikut Yesus sebenarnya. Angel. Ya memang angel. Angel. Cenderung menghindar untuk membenarkan dirinya sendiri. Iya. Kalau situasi itu di dalam diri Petrus itu ada konflik batin. Ya. Jadi konflik batin itulah yang kemudian dia memiliki sebuah sikap berbohong. Bagus. Petrus yang ngapusi ya. Ya, dia diombang-ambingkan antara aku harus setia pada Yesus, aku harus melarikan diri, menyelamatkan diri. Jadi situasi diombang-ambingkan ini yang membuat dia juga mupus istilahnya. Iya, Pak. Nah, kira ya karena apa ya? Kalau saya dulu pernah di apa ya? Ada teman saya yang demo dulu kan dikejar-kejar orang gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya ikut itu atau saya ya seperti itu takut. Ya iya. Takut tapi lebih wedi lah, Pak. Ini manusiawi, Pak. Nek dhek koncone dikoncomu dituduh menjadi seorang penjahat ya, Pak. Diarak karo wong. Nek menurutku ya wajar aku kok ngene Petrus ya ngono wedi, Pak. Tidak dihukum. Oh iya, melu-melu. Ya dia saya pengen mengikuti. Mungkin ngene napa? Ya. Kenapa? Petrus menangis terseduh-seduh. Ya. Petrus teringat pada waktu itu dia kan
diramal ya, diramal oleh Yesus, sebelum ayam jago berkokok 2 kali, kamu menyangkal aku 3 kali. Jadi dia teringat itu kata-kata Yesus, sehingga dia merasa bersalah, menyadari menyadari kesalahannya dia. Terus Tapi menurut saya kok kalau orang itu menangis itu mesti di dalam hatinya itu ada rasa salah, ada rasa penyesalan, sehingga yang sudah terjadi itu jelas-jelas tidak sesuai dengan suara hati nurani. Begitu Pak Sulis. Matur nuwun, bagus kan. Mungkin ada yang bisa menambahkan kembali, monggo. Iya, Bisa juga. berarti Petrus itu memiliki keinginan, ya, mempunyai keinginan pribadi mengikuti Yesus itu, entah keinginannya tentang duniawi atau apa, kemudian tidak bermasalah dengan banyak orang lah. Saat itu kok dihadapkan dengan banyak orang, maka dia akhirnya menyesal dengan keinginan pribadinya itu, kemudian menangislah dia dengan luar biasa karena menyesali seperti yang diungkapkan oleh teman-teman yang lain. Mas Agus, iya, nek pemuda Katolik. Saya pikir itu ketika dia teringat ada yang berkokok, kemudian tiba-tiba teringat ramalan Yesus, dan saat itulah dia menyadari bahwa ini tenanan, ini sesuatu yang sifatnya ilahi gitu loh. Dia menyadari goblok aku lapo ngono mau ya. Kok menyangkal? Itu kok ngono, berarti kan dia tuh piye to? Goblok banget itu, sudah melakukan sesuatu seumur hidupnya ya loh. Hanya karena digetak lah itu lah. Hai kowe lapo ngono ya loh. Kemudian langsung lah itu menurut saya. Ya. Saya itu. Ngantak. nangisnya itu bagaimana? Lah ya kowe mau wis dilakoni seumur hidup dhek karo Yesus bareng-bareng ya to. Lah wis diketak tok to kuwi karo hamba-hamba tadi. Kowe kan karo Yesus lho. Kok lho tiba-tiba goblok lho dia merasa bodoh, goblok. Kayak sing kita omadan ya. Lah itu lho. Dan remeh pol. Sesuatu Yesus lho. Goblok Ya otomatis yang muncul itu ego diri juga. Kan merasa terpepet, dikerumuni seperti dipersalahkan, ego nalurinya, ego dirinya muncul. Tapi aku caranya selamat dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Akhirnya dia memang memunculkan egonya, tapi setelah menjalani itu baru muncul penyesalannya itu. Kesadarannya ya. Iya. Memang untungnya gak apa ya? Untungnya rung telat ya. Ya sih. Kesadaran memang datangnya terakhir itu. Penyesalan terakhir. Kalau di awal namanya juga pendaftaran. Untungnya lo gung telat. Iya. Lo mulai untungnya lo rung telat. Ayo siap. Ayo monggo. Ibu Nani. Wes. Wes ngono tok. Itu kan pernah menyatakan semacam sumpah setia kepada Yesus, ya kan. Nah, kemudian pada waktu dia ditanya oleh perempuan-perempuan itu, dia ingin mengamankan dirinya supaya dia tidak mendapatkan siksaan seperti Yesus. Jadi dia ingin mencari rasa aman. Terus dia juga yang pernah mengatakan paling setia kepada Yesus. Jadi dia akhirnya merasa menyadari, terus akhirnya nangis terseduh-seduh. Bisa juga seperti itu. Iya. Matur nuwun nggih. Monggo dipun rahapi sakwontenipun. Mbak Viro iki lho sing pendapatnya mungkin. Nggih, monggo. Monggo. Oh, bagus. Biasanya yang biasa menangis itu wanita. Kalau laki-laki menangis itu hampir jarang. Ya memang bisa menangis tapi jarang. Wis nemen berarti. Jadi Petrus itu kayaknya dia itu mengalami sebuah peristiwa yang kemudian goncangan ya, yang kemudian menurunkan logikanya. Maka yang bermain adalah perasaannya. Maka Petrus ya menangis karena perasaannya yang lebih dominan. Mestinya laki-laki itu ya ini tidak bisa nangis dia.
Ya itu ya. Nggih. Matur nuwun. Sampun nggih Bapak Ibu. Wah, cukup. Nggih. Loh, Monggo dipun sambi sawontenipun nggih.